Happy New Year untuk semuanya. Nah, apa kabarnya nih guys semuanya? Semoga selalu sehat ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah guys, di tahun yang baru ini ada program baru dari Keno, yaitu Kilas Keno yang akan aku bawain ya. Tapi guys, berbeda dengan informasi yang biasanya Keno sampaikan, kali ini aku akan menceritakan tentang cerita yang sedih yang datang dari Korea Selatan. Belum lama ini Korea Selatan dihebohkan dengan terungkapnya tentang child abuse yang dialami oleh adik kecil kita, Jung In. Jadi guys, belum lama ini masyarakat Korea, termasuk K-popers, bahkan hingga dunia, itu dihebohkan dengan terkuaknya kasus child abuse yang terjadi sama adik kecil kita, Jung In. Jadi karena kasus ini, banyak masyarakat beramai-ramai meng-up hashtag sorry Jung In. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi di balik kasus ini? Nah guys, kasus ini tuh sampai banyak banget diperbincangkan karena banyak selebriti Korea Selatan tuh yang angkat bicara, yang ikut meramaikan hashtag sorry Jung In ini. Seperti ada Soyorim, terus ada Hwang In Young, terus Han Chae Ah, dan yang bikin heboh juga yaitu Jimin BTS. Jadi kan fandomnya BTS termasuk Jimin itu kan besar, jadi semakin lebar lah, makanya sampai ke internasional. Nah, Jimin ini tuh menuliskan hashtag sorry Jung In di Weverse-nya dia belum lama ini. Jimin ini kan emang terkenal suka sama anak kecil ya, jadi mendengar berita ini pastinya dia juga akan angkat bicara dong. Berdasarkan pemberitaan di beberapa media sosial, beberapa media online yang aku baca, kasus ini tuh mulai heboh pada 13 Oktober 2020. Nah, kepolisian Seoul Yanchon menangkap Jang dan A, yaitu orang tua angkat dari Jung In ini. Keduanya ditangkap karena pada saat itu diduga mereka adalah pelaku dari kematian dari Jung In ini. Sebelumnya aku mau kasih informasi dulu nih ya. Jung In ini adalah bayi perempuan berusia sekitar 16 bulan yang sudah diadopsi oleh pasangan orang tua angkat ini sekitar 10 bulan guys. Nah, berdasarkan penyelidikan, terungkaplah kalau ternyata kedua orang tua angkat ini sering melakukan child abuse, kayak meninggalkan Jung In di mobil sendirian atau meninggalkannya di rumah sendirian, dan juga terdapat beberapa luka-luka memar di tubuh Jung In yang ternyata tuh dilakukan oleh kedua orang tuanya. Nah, karena kejadian ini kalau nggak salah itu ada tiga kali pengaduan atas kasus ini, tapi guys, ini sih yang bikin kesel banget. Tapi ketiganya itu selalu nggak mempan nih buat orang tuanya nih. Polisi tuh selalu membebaskan kedua orang tuanya. Nah, aku mau jelasin ya, laporan pertama sampai yang ketiga tuh apa aja, oke? Nah, laporan pertama itu terjadi pada Maret 2020. Nah, ini dilaporkan oleh petugas daycare. Jadi, Jung In ini dititipkan di daycare. Nah, saat dititipkan, kalau nggak salah, ada satu artikel yang menyebutkan saat pertama kali dititipkan itu di daycare, Jung In ini tuh ada luka memar yang pokoknya di bagian wajah, yang aku lupa deh di bagian sebelah mana. Kalau nggak salah sih di bagian sini ya, kalau aku nggak salah baca. Nah, itu terus seminggu kemudian Jung In ini dititipkan lagi, tapi lukanya itu ada, tapi bukan di bagian sini lagi, tapi bertambah malah di bagian pipi, memar di bagian pipi. Nah, karena memar ini tuh jadi petugas daycare tuh curiga, kok banyak luka-luka gitu loh, dan juga petugas daycare tuh melihat Jung In tuh kayak lesu, nggak mau makan. Nah, kalau logikanya, kalau anak kecil nggak mau makan itu kan biasanya mereka lagi sakit kan. Nah, sama aja sih kayak kita juga kalau orang dewasa kalau misalkan sakit tuh biasanya nggak mau makan. Nah, karena hal inilah petugas daycare akhirnya membawa Jung In ini ke rumah sakit. Nah, logikanya kalau misalkan anak itu sakit, bukan ke orang tuanya harus khawatir kan? Tapi anehnya kedua orang tuanya ini tuh malah marah waktu Jung In dibawa ke rumah sakit. Jadi sebelum dibawa ke rumah sakit, sebelumnya itu karena petugas daycare-nya khawatir, langsung aja dong dibawa ke rumah sakit kan. Tapi mereka belum izin ke orang tuanya. Saat Jung In udah diperiksa, ternyata Jung In itu ada luka-luka di bagian dalam, ada beberapa bagian tubuhnya yang tulangnya itu yang patah.
Nah, karena curiga dengan luka-lukanya si Jung In dan juga dengan respon dari orang tuanya, akhirnya petugas daycare tuh melaporkan kedua orang tuanya dengan tuduhan kekerasan terhadap anak kecil. Tapi guys, di sini orang tuanya tuh lolos karena menurut kepolisian bukti-bukti yang disampaikan tuh kayak nggak menunjukkan kalau dia tuh mengalami kekerasan child abuse gitu loh. Jadi ya orang tuanya dilolosin gitu aja, padahal kan udah ada memar-memar. Nah, lalu semenjak saat itu Jung In gak pernah lagi dititipkan di daycare sampai ada laporan kedua. Laporan kedua itu pada Juni 2020. Jadi, tapi bedanya ini bukan karena Jung In gak pernah di daycare lagi, jadi yang ngelaporin ini tuh adalah tetangga dari kedua orang tuanya ini. Jadi tetangganya itu melaporkan kedua orang tuanya karena meninggalkan Jung In di mobil sendirian tanpa ada pengawasan orang tua. Coba guys, logikanya ya, kalau misalkan banyak kan kasus anak kecil yang meninggal di dalam mobil karena kehabisan nafas. Nah, lo sebagai orang tua yang baik harusnya menjaga anak lo, atau masa iya lo nggak bisa sadar gitu kalau anak lo ada di dalam mobil dalam keadaan tidur tanpa ada yang ngawasin. Itu kan bahaya banget kan. Akhirnya tetangganya ini ngelaporin tuh ke polisi, tapi lagi-lagi dia lolos karena menurut pihak polisi, kalau berdasarkan artikel yang aku baca ya, menurut pihak polisi ya si ini urusan orang tuanya dengan anaknya, jadi ya nggak bisa ditanganin polisi. Nah, jadi dia di kasus kedua ini lolos lagi. Lalu pelaporan ketiga ya guys, di pelaporan ketiga ini ada di September 2020. Nah, di pelaporan ketiga ini dilaporin sama petugas daycare. Jadi setelah beberapa bulan nggak pernah ditaruh di daycare lagi, akhirnya Jung In kembali dititipkan di daycare yang sama. Tapi petugas daycare tuh kayak curiga gitu loh, semakin merasa was-was karena ngelihat Jung In tuh yang beda banget dari awal mereka melihat. Jung In di sini tuh semakin kurus, terus terlihat lesu, terus terlihat mentalnya dia pun kayak down gitu loh, yang kayak diem, gak ceria. Karena logikanya kalau misalkan anak kecil ketemu banyak temen, di daycare kan banyak anak kecil, otomatis dia ketemu banyak temen dong, harusnya dia bahagia, happy, terus main sama temen-temennya, tapi dia nggak menunjukkan tanda-tanda itu. Dan juga Jung In itu tuh banyak foto yang beredar menunjukkan kalau Jung In tuh kayak semakin kurus, semakin tidak terurus, dan ekspresinya pun nggak ada gitu loh. Padahal tuh petugas daycare tuh udah mohon-mohon sama polisi supaya Jung In tuh dipisahin sama orang tua angkatnya. Tapi ya polisi menganggap ini hanya urusan keluarga yang mereka nggak bisa nanganin. Tapi itu adalah kesalahan terbesar karena itu kesempatan terakhir harusnya polisi untuk menyelamatkan Jung In. Dan kembalilah kedua orang tuanya lolos guys. Nah, 3 laporan inilah yang nggak diurus sama polisi membuat ya masyarakat tuh semakin geram. Kenapa sih lo gitu loh? Kenapa sih lo semua petugas nggak langsung menanganin? Kalau lebih cepat kan Jung In nggak sampai meninggal gitu. Sampai pada akhirnya pada 13 Oktober 2020 Jung In ini dilarikan ke IGD di rumah sakit Ewa Makdong di Seoul dengan keadaan tubuh yang penuh dengan darah. Dan berdasarkan Profesor Nam Kung-min dari Departemen UGD tempat Jung In ini berada, ia mengungkapkan kalau hasil tes menunjukkan betapa brutalnya penganiayaan yang diterima sama Jung In. Dan kabarnya dokter dan para medis yang menangani Jung In saat itu tuh benar-benar merasa sedih banget, kasihan banget sama Jung In, karena pada saat ditangani Jung In itu tuh menunjukkan ekspresi yang nggak sesuai gitu loh, menunjukkan kalau dia tuh nggak cuma ngalamin child abuse dalam fisik tapi juga dalam mental. Karena di situ Jung In itu tuh benar-benar kayak tanpa ekspresi, dia kayak pasrah, dia hanya melihat. Logikanya kan kalau misalkan kita kesakitan, kita akan teriak atau kita akan nangis kan, tapi Jung In tuh cuma kayak diam, pasrah, menerimanya. Itu gue nggak ngerti lagi sih, hati orang tua angkatnya tuh dari apa, terbuat dari apa, gue nggak ngerti lagi. Dan harusnya kalau orang tuanya tuh sayang sama Jung In, harusnya kejadian awal Jung In udah menunjukkan kesakitan, harusnya dia tuh langsung dibawa ke dokter. Kalau dia dibawa lebih cepat, menurut profesor ini, Jung In tuh masih bisa ditanganin, masih bisa disembuhkan sebenarnya. Tapi karena sudah terlambat dan sudah ada pembusukan di bagian dalam tubuhnya, jadi Jung In tuh nggak bisa diselamatkan sampai akhirnya Jung In meninggal dunia. Jadi setelah meninggalnya Jung In, kedua orang tuanya akhirnya ditangkap dengan kasus yang berhubungan dengan meninggalnya Jung In. Tapi setelah ditangkap, lagi nih, aduh gue kesel banget sumpah.
Ini kedua orang tuanya tuh masih ini bilang itu bukan saya. Jung In tuh meninggal karena jatuh dari sofa. Kalau nggak salah dari sofa yang katanya itu cukup tinggi. Tapi logikanya adekku atau keponakanku pun beberapa kali maksudnya pernah mengalami jatuh dari sofa atau jatuh dari mana. Tapi aku nggak pernah mendengar sampai separah itu yang luka dalam gitu loh. Puji Tuhannya. Kalau kata orang sini kan ya itu tandanya akan cepat besar gitu loh. Tapi mereka untungnya nggak pernah menunjukkan ada tanda-tanda luka di bagian dalam, ya even paling benjol gitu loh. Jadi kayak nggak logis aja sih alasan orang tuanya ini, ya nggak sih guys? Nah guys, setelah ditangkap, kedua orang tua angkat ini akhirnya kan diselidikin nih guys. Setelah diselidikin, ternyata ditemukan ada sekitar 800 video yang menunjukkan bukti kekerasan kedua orang tua angkat Jung In kepada Jung In. Ya nggak sih? Coba kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya guys. Nah setelah kasus ini terungkap dan banyak media yang membicarakan, ketahuan juga nih kalau ternyata keluarga ini tuh pernah masuk ke salah satu program acara di salah satu stasiun TV di Korea Selatan. Di acara itu tuh menunjukkan kalau mereka itu bukan keluarga selebriti, mereka orang biasa tapi mereka bisa mengadopsi anak dan bisa menjadi keluarga bahagia. But kalau diperhatikan waktu itu kan ya kita mikir kayak wah dia baik ya, dia waktu awal-awal nonton pasti orang-orang berpikir wah dia dermawan ya merawat anak, terus anaknya dijaga dengan baik gitu ya. Tapi ternyata setelah diusut, kalau diperhatikan foto Jung In waktu awal diadopsi dengan foto Jung In di video itu, Jung In tuh terlihat sangat berbeda. Kalau dilihat foto awal diadopsi, Jung In itu terlihat gemuk, terus lucu, chubby, putih, bersinar, terus kayak seneng gitu loh, happy boy. Tapi saat di video itu terlihat muka Jung In tuh dia agak kurus, mukanya tuh kayak agak sedih, terus kayak dia tuh nggak punya ekspresi apa-apa gitu loh, kayak pasrah aja menjalani semuanya. Nah guys, di video itu kan terlihat, jadi semenjak kejadian itu setelah ketahuan tuh yang ternyata mereka pernah tampil di acara TV itu, banyak dia beredar tuh foto-foto perbandingannya Jung In, terus perubahannya Jung In dari awal diadopsi dengan sampai terakhir adopsi itu menjadi salah satu bukti. Terus hasil CT scan dan pemeriksaan Jung In sebelum meninggal itu menjadi bukti bahwa emang kedua orang tuanya ini gila melakukan child abuse kepada anak usia berapa tadi ya? 18 bulan. Oh no, 16 bulan berarti sekitar 1 tahun berapa tuh? 1 tahun 4 bulan. Bayangin, anak 1 tahun 4 bulan ya yang harusnya lagi lucu-lucunya nggak guys? Oh ya, aku juga ini sih berdasarkan pandanganku ya guys. Jadi di video yang di acara di salah satu stasiun TV itu, aku ngeliat Jung In tuh ekspresinya pun berbeda guys. Dia tuh nggak kelihatan kayak anak kecil yang bahagia. Kalau kalian perhatikan di video itu, Jung In tuh terlihat kayak sedih dan dia tuh kayak takut untuk ngapain aja. Karena kalau misalkan logikanya ya guys, anak kecil umur 1 tahun, sekitar 1 tahun itu digendong sama orang tuanya, terus di acara TV yang dia harus duduk antara dua, satu dia mungkin nangis sebelum nangis yang nggak mau gitu loh, diem, atau dia bahagia kayak seneng gitu loh sama orang tuanya. Tapi di sini dia menunjukkan ekspresinya yang datar aja gitu loh guys, dan bahkan kayak terlihat sedih, tapi sedih yang nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sih yang aku perhatikan gitu, di situ perbedaannya guys. Disitulah akhirnya orang tuanya tuh ditangkap dan masih diproses. Aku belum tahu sih, aku belum dapat informasi terbaru apakah hukum udah berjalan atau bagaimana. Tapi yang aku tahu ya pasti harus wajib kedua orang tuanya ini ditetapkan sebagai tersangka ya guys. Satu lagi nih, kekecewaan masyarakat, dan aku pun merasa kecewa sih guys. Jadi kabarnya polisi-polisi yang waktu itu lalai saat saat tetangganya sama petugas daycare ngelaporin dan polisi itu lalai tuh, nih polisi-polisi ini yang menerima laporan dan menganggap itu bukan masalah, itu tuh cuma dikasih peringatan katanya. Aku sih nggak tahu, masyarakat Korea Selatan tuh pada geram dan kayak menyampaikan aspirasi mereka. Tapi nggak tahu nih setelah disampaikan aspirasinya apakah polisinya itu langsung ditindak atau gimana. Nah guys, itu dia pemaparan atau informasi yang aku dapat tentang kasus Soli Jung In ini. Gimana menurut kamu guys? Menurutku ini benar-benar kasus yang child abuse yang sebenarnya banyak terjadi dan nggak semua terekspos gitu loh guys. Dan ini salah satu terekspos yang wow, bukankah sebaiknya kamu tidak usah mengadopsi anak kalau ujung-ujungnya kamu akan menyiksanya?
sebaiknya ya Jung itu masih punya kesempatan mendapatkan orang tua angkat yang lebih baik, yang lebih sayang, yang lebih peduli, yang lebih care ke dia. Nah guys, kita sudah sampai di penghujung video nih. Menurut kalian, pendapat kalian tentang kasus ini kayak gimana guys? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys. Selain itu juga, buat kalian yang suka sama dunia K-pop, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, terutama untuk K-popers semuanya yang suka sama info-info tentang Korea Selatan. Nanti akan ketemu ke aku lagi, dan buat kalian yang pengen tahu informasi yang lainnya, kalian bisa request kok di kolom komentar. Kalian mau apa? Mau aku bahas tentang apa? Kalian tinggal request aja di kolom komentar ya guys. Oke guys, sampai jumpa di next video. Bye-bye!